Beberapa tempat itu belum terjamah, jadi masih ada yang bener-bener OG gitu. Kota kita tuh nggak ada apa-apanya gitu sama kota-kota lain. Jadi aku ngajak teman-teman buat lebih bangga gitu sama kotanya. Oke, nama aku Herdiansyah Mulyasa, biasa dipanggil Herdi. Di sama-sama di Samarinda, mungkin dikenalnya founder kali ya. Padahal nggak juga. Sebenarnya ya nggak pingin dipanggil sebagai founder karena emang kegiatannya kolektif kan. Jadi kurang pantas aja aku nganggapnya founder sebenarnya. Bergeraknya di bidang exploring kota aja sebenarnya. Jadi salah satu agenda regulernya itu jalan kaki, karena itu menurutku lebih paling mudah untuk diikuti masyarakat di Samarinda dan tidak ada biaya yang diperlukan untuk itu. Tapi di perjalanannya agenda-agenda yang datangnya dari peserta juga, kayak mereka pingin diadain sketching, terus mungkin workshop-workshop lain yang mungkin aku bisa coba provide, cari kolaboratornya, nanti kami bikinkan gitu-gitu. Munculnya dari ketika aku pulang dari kuliah. Aku kebetulan kuliah dari luar kota. Terus pas pulang ke Samarinda itu pingin exploring Samarinda, nggak ada temannya. Terus juga pun kalau ada lokasi yang diajak itu aja gitu. Mungkin Citra, Pelabuhan, dan sekitarnya itu. Padahal menurutku kalau di kota lain itu mereka punya banyak tempat gitu, sampai kita bingung sendiri mau kemana kan. Sedangkan di sini kita malah bingung mau kemana, bukan mau kemana aja gitu. Itu sih. Tapi untuk aku sendiri itu penting, kayak biar punya perspektif lain gitu. Contohnya aku suka fotografi kan. Nah, di fotografi kan ada beberapa genre gitu. Nah, aku suka di human interest, ternyata temanku sukanya di bagian landscape. Jadi aku punya perspektif lain tentang gimana cara ngelihat sebuah objek tuh atau sebuah lokasi tuh dari dua arah gitu. Itu sih, menurutku penting punya teman jalan. Untuk tujuan kedepannya aku pingin lebih banyak yang bisa ngadain agendanya sendiri. Sekarang udah mulai concern untuk open volunteer, terus juga beberapa kali kolaborasi sama komunitas lain. Tujuannya sih biar komunitasnya bisa lebih growth-nya lebih cepat, lebih banyak orang yang bisa terlibat untuk exploring gitu. Nggak cuma terpaku sama-sama di Samarinda, mereka pun sebenarnya bisa juga ngadain, karena emang background kegiatannya kan emang kolektif ya, jadi semuanya bisa ngadain di mana aja dan siapa aja gitu. Yang saat ini jadi utama itu reguler, itu sebuah agenda jalan kaki telusuri gang gitu-gitu. Inspirasinya dari komunitas ganggangan yang ada di Jogja. Aku dulu ngadain pertama kali di akun pribadi, terus bergerak ke komunitas. Untuk agenda lainnya, kami ada beberapa agenda yang udah pernah diadain, yang pingin dirutinin, seperti mini workshop, terus juga jalan-jalan jajan. Itu beberapa agenda yang pingin kami adain rutin gitu. Karena beberapa teman maupun itu aku sendiri suka nganggap kota kita tuh nggak ada apa-apanya gitu sama kota-kota lain. Jadi aku ngajak teman-teman buat lebih bangga gitu sama kotanya. Beberapa temanku tuh suka ngebandingin dengan kota-kota yang udah besar gitu kan. Contohnya kayak di Bandung misalnya. Di Bandung banyak spot yang hidden gem, terus juga lebih menarik untuk di posting gitu-gitu. Sedangkan di Samarinda nggak ada. Padahal menurutku nggak ada itu bukan karena emang literally nggak ada. Mungkin kitanya aja yang kurang cari kan. Nah, itu sih makanya seperti tagline-nya pun menemukan pesona di kota kita. Kita tuh sebenarnya mungkin punya hal-hal yang lebih menarik dari kota lain gitu. Kan setiap kota punya keunikannya sendiri gitu. Mungkin itu sih doronganku buat ngadain atau menginisiasi sama-sama di Samarinda. Biar anak mudanya gak setidak tahu itu gitu sama kotanya.
Paling sering sih kaget ada tempat ini di Samarinda, tempat model begini gitu di Samarinda. Kayak misalnya, wah gangnya menarik banget, ternyata di Samarinda ada juga. Terus yang emang dia suntuk di rumah, pingin jalan tapi nggak ada temannya, itu sering juga kayak terima kasih udah ngajak jalan, udah nerima dia untuk ikutan gitu. Kalau dampak positif lain sih, untuk keberadaan sama-sama di Samarinda, aku ngerasanya ngebantu audiensku sendiri buat nemuin komunitas yang lebih tepat buat dia gitu. Jadi kayak kita lihat ada komunitas baru, growth-nya cepat lah. Mungkin sebulan 2 bulan udah 100-200 follower. Karena aku pun sendiri suka ngerekomendasiin di sesi offline kami. Kayak kalau emang kamu tertarik dengan komunitas sesuai minatmu, aku saranin ini, aku saranin itu. Jadi mereka juga bisa cari sendiri kan, nggak terpaku sama komunitas kami gitu. Aku pun sadar karena semua orang nggak suka juga mungkin jalan kaki. Mungkin punya minat sendiri tentang hal sesuatu yang dia minatin. Jadi aku juga nggak maksain kan untuk ikut terus agendaku gitu. Mungkin nyebutnya bukan tempat wisata kali ya. Spot yang sering aku ajak itu ke perumahan Karpotek. Di situ salah satu RT-nya, RT 17, itu ngebangun akuarium gitu. Isinya ikan, terus ya proper lah akuariumnya. Ya itu hal yang unik aja gitu. Mungkin untuk di kota lain juga pada kaget kan, kayak teman-temanku yang aku bawa ke situ dari kota lain juga kaget, kok ada gitu, ada akuarium di lingkungan RT gitu, yang notabene itu kan mungkin takut dimalingin gitu-gitu, padahal sebenarnya aman-aman aja. Mungkin susur sungai itu sangat rekomendasi karena Samarinda dekat dengan sungai. Itu sih, itu paling rekomen, susur sungai. Untuk agenda yang paling memorable itu banyak konteksnya ya. Aku mulai dari yang paling sedih aja. Itu agenda keduaku. Sebenarnya itu agenda yang menurutku sangat dekat sama aku gitu. Karena aku ngajak audiensku buat ke daerah masa kecilku. Aku ngajak ke daerah TK aku gitu. Terus ternyata yang ikut cuma 2. Terus ya udah, karena emang pesertanya cuma 2, tetap aku ajak keliling. Terus kalau misalnya memorable lainnya itu agendaku ke Bukit Telerabis. Itu aku pertama kali ngehandle banyak orang, 16-18 orang kalau nggak salah. Itu dan juga dampaknya ternyata besar banget buat tempat Bukit Loncengnya. Jadi rame yang kesana, terus juga banyak yang tahu sama-sama di Samarinda dari kami kesana exploring. Terus agenda yang terakhir paling memorable itu agenda pertama kali kami kolaborasi sama brand. Itu kami nggak nyangka sih bakal di angka followers yang sedikit ternyata ada gitu yang mau ngajak kami kolaborasi. Dan kolaborasinya juga sangat menarik. Kami mencoba naik angkutan umum, terus juga eksplorasi Citra Niaga dengan kolaboratornya si arsitek dari Citra Niaga itu sendiri. Jadi banyak banget insight yang dari beliau dikasih waktu di agenda kolaborasi itu. Mungkin 3 itu sih agenda memorableku sama-sama di Samarinda. Masyarakatnya ramah, terus juga beberapa tempat itu belum terjamah, jadi masih ada yang benar-benar OG gitu. Masyarakat Samarindanya itu ternyata sangat welcome buat exploring kota sendiri. Selama aku ngepantau sebelum aku ngadain ini, aku pesimis ke masyarakatnya karena ya pada hidup sendiri-sendiri, pulang kerja terus pulang ke rumah. Ternyata setelah diadakan beberapa gerakan agenda gitu, banyak juga antusiasme dari masyarakatnya gitu. Ternyata aware gitu sama kota sendiri. Mungkin lebih dari aku sebenarnya. Tapi ya gitu, nggak ada yang ngewadahin rasa pingin tahu sama Samarinda ya. Mungkin itu sih yang baru aku tahu. Informasi yang clear, terus juga bahasa yang digunakan itu lebih santai karena aku selalu nganggap
semua followernya jadi sebagai teman kan, selayaknya ngobrol sama teman. Kadang kalau Instagram itu ada yang DM cerita tentang kehidupannya, padahal ya emang nggak ada korelasinya kan. Cuma ya udah, sebisa mungkin aku tetap ngerespon itu sebagai memposisikan diri sebagai teman aja gitu, bukan sebagai komunitas gitu-gitu kan. Terus flyer yang simple tapi langsung to the point, juga penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, yang dekat sama audiens kita gitu. Sejauh ini ada, mungkin untuk yang pemerintah belum. Kalau kolaborasi dengan komunitas lain, biasanya mereka yang approach kami, ngajak buat kolaborasi. Ya paling brainstorming dulu, mereka maunya apa, kita maunya apa, nanti baru dicari jalan tengahnya gitu. Sejauh ini untuk brand, biasanya mereka juga yang approach kami duluan. Kami juga bingung bisa ngasih apa gitu sebenarnya. Mungkin itu sih sejauh ini. Tantangan terbesar itu perspektif orang buat ikut itu masih takut join, karena sejauh ini yang ikut pada bawa gear kamera yang proper gitu kan. Jadi orang juga kadang takut buat ikut karena beda device gitu-gitu, takut nggak punya teman di agendanya. Terus kalau tantangan eksternalnya paling rute-rute yang ada tuh mungkin karena emang berjalan kaki di Samarinda cukup asing ya, apalagi di sudut-sudut kota yang di gang gitu. Jadi kadang warganya ya nanyanya banyak aja, kayak misalnya dari mana, ngapain, terus juga kenapa kesini. Itu ya, aku anggap tantangan sih, gimana aku ngejelasin pelan-pelan tujuan kami gitu-gitu. Untuk ke depan aku pingin lebih banyak ngerangkul peserta yang bisa jadi host atau volunteering gitu. Aku tahu dengan mereka dengan pembawaan yang beda, lebih banyak yang ikut. Mungkin dengan volunteer yang lain, terus mereka juga ngadain agendanya sendiri, jadi lebih banyak agenda yang bisa diadain gitu. Contohnya aku di hari Sabtu, dia di hari Minggu. Jadi kan seminggu bisa 2 kali. Karena sejauh ini agenda itu ya ngikutin jadwalku kan. Kalau misalnya aku emang sibuk di weekend, nggak ada agendanya, padahal kan sayang banget. Mungkin seminggu bisa rutin sekali. Terus kedepannya kalau misalnya nge-explore suatu daerah atau gang gitu, pingin ngangkat historikalnya sih. Karena sejauh ini kan sama-sama di Sembarna, kalau agenda reguler itu bener-bener pure jalan aja, terus lebih banyak elemen of surprise-nya gitu. Kayak oh tiba-tiba ada ini di sini. Mungkin kedepannya pingin dikasih tahu di awal. Jadi ada historical dari gangnya itu sendiri yang bisa kita angkat gitu. Jadi lebih bisa melibatkan warga setempat yang kita kunjungin buat cerita gitu tentang lingkungan daerahnya. Teman-teman, jangan takut explore di Samarinda, karena banyak masih tempat yang bisa kita cari tahu dan menarik. Mungkin kita juga suka minder dengan kota lain yang lebih banyak historikalnya, banyak peninggalan sejarahnya. Sebenarnya di Samarinda juga punya cerita-cerita yang bisa kita bangun dari penglihatan kita gitu. Jangan takut buat explore dan jangan minder dengan kota sendiri gitu. Mungkin dari cara join dulu. Teman-teman bisa cek flyer caption di postingan agenda ya. Nanti ada paragraf yang nge-mention cara ikutannya. Sejauh ini tinggal follow sama ikutin kata-kata yang diminta aja. Sistemnya cepet-cepetan, siapa dapat berarti dia cepat. Teman-teman dari brand atau kepemerintahan atau komunitas lain atau perorangan pun bisa nge-approach kami lewat email yang tertera di bio. Terus juga kami pun sangat terbuka buat kolaborasi. Sebenarnya kalian ngonten di tempat-tempat yang ada di Samarinda, terus juga nge-mention lokasinya. Kadang ada tempat bagus, jangan selalu di gatekeep. Share aja ke teman-temannya, toh dengan Samarinda makin banyak yang dieksplor, kita punya banyak pilihan tempat buat bisa berkegiatan gitu. Jangan selalu mengutuk kegelapan, lebih baik nyalakan satu lilin kecil. Dengan lilin kecil yang banyak mungkin bisa nerangin kegelapan itu.